Skenario meminta kitab sejarah Gondangwangi dan diminta kembali oleh diri Tuan Ngadimin, dikasihlah yang palsu. Licik sekali Skenario. Saya tidak mengerti hal dia. Ya seperti ini saja, mungkin jenengan berdua datang ke Gondangwangi meminta kitab yang asli. Itu yang utama terlebih dahulu. Mungkin lebih tepatnya bukan meminta, kita rebut secara paksa. Ya kalau itu sih terserah jenengan dengan cara apa gitu. Kalau kami yang ke sana kayaknya malah panjang aja. Ya, saya akan rencanakan ini baik-baik supaya tidak ada kegagalan. Amin, amin. Ya, intinya kabar apapun yang didapatkan, beritahulah. Ya sudah, sebelumnya saya mohon maaf. Iya sama-sama. Sudah pernah menolakmu datang ke Gondangwangi. Oke, rencanakan yang terbaik. Pikiran salah salus mungkin. Terima kasih sudah menyadarkan saya. Keberhasilan sudah di depan mata. Tinggal mau atau tidaknya. Baiklah. Yang Adimin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau banyak isi yang dari Ratu Selatan malah Ini kencang anu apa? ditulungi malah. Sedikit demi sedikit mereka semua akan menyadari atas kepahaman yang salah ya teman-teman ya. Dari tadi ada suara orang lagi nebang kayu berarti kayaknya ya. Di sebelah kan kayaknya itu Mbak masih perhutan ini Mbak. Baik teman-teman, mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu. Ini udah Siang banget. sore malah ini kita dari pagi. Yuk istirahat dulu. Banyak Dari malam. Cocok banget malah. Donor sama nama. oh mangan itu dari. Mangan. Mana ares? Saya tidak bisa sabar untuk kali ini. Ada orang yang kena gawat sekali. Kenapa? Sabar, tenang, jelaskan dengan tenang. Cepat atau lambat kita akan terbongkar. Terbongkar bagaimana? Saya tidak tahu harus mengatakan seperti apa lagi. Kau tahu, ternyata yang kita ajak bicara tadi itu bukan Ngadimin. Siapa Bang? Maksudnya gimana maksudnya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya semakin yakin bahwasanya yang tadi kau ajak bicara bersama saya itu bukan tetua Ngadimin, melainkan penyusup yang sedang ditugaskan untuk memata-matai kita. Dan sialnya, kau tahu, sialnya kita sudah membeberkan semua rencana kita. Berarti orang yang gila itu yang kita sembuhkan bukan Ngadimin. Saya tidak tahu perihal yang disembuhkan siapa olehmu. Tetapi yang jelas, yang tadi kau ajak bicara di sebelah sana bersama saya, itu bukan tetua Ngadimin. Kita sudah terbongkar. Dan saya yakin sekali dia adalah pihak dari Gusti Naryo. Maksudnya jenengan bisa tahu itu dari mana maksudnya loh? Apa alasan jenengan bilang bahwasanya itu penyusup? Ketika kita sudah selesai berbicara dan merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan di Gondangwangi, saya dan tetua Ngadimin bersama-sama berjalan menuju ke Gondangwangi. Ketika itu saya berada di belakang dan tetua Ngadimin berada di depan. Ketika tetua Ngadimin sudah melewati batas dari perbatasan Gondangwangi dan desa lainnya, dia secara tidak langsung berubah. Saya melihatnya dengan mata kepala saya langsung. Yang tadinya dia berbentuk seperti memang tetua Ngadimin, ketika melewati garis itu berubah wujud fisiknya menjadi, saya tidak tahu dan saya tidak pernah melihat orang itu di Gondangwangi. Dan saya yakin sekali itu salah satu yang disuruh oleh Gusti Naryo. Mungkin Mas, itu yang dilakukan oleh Gusti Naryo pada saat pemfitnahan Pak Lurah Mas. Merubah wujud menjadi Pak Lurah untuk membebaskan. Mungkin dengan cara-cara seperti itu Mas. Itu yang membuat yang Syarif gila mungkin juga itu. Ini yang ada manusia. Kita bukan menyelesaikan masalah di Gondangwangi satu persatu. Yang ada, dengan kita membocorkan semua rencana kita, kita menambah masalah satu persatu kepada Gondangwangi.
Dan jelek banget ya. Maka dari itu saya langsung kabur kemari ketika saya melihat perubahan wujud dari ketua Ngatimin. Supaya saya tidak terlambat. Gak apa-apa lah, jika memang itu sudah terjadi. Yang terpenting satu, Pak Lurah Sarti sekarang jaga jarak dengan mereka. Karena posisi Lurah Sarti sangat berbahaya. Dengan adanya rencana itu, otomatis Lurah Sarti sudah terbongkar. Lalu bagaimana dengan Gondang Wangi? Bagaimana dengan warga-warganya? Kita ngeset ulang Pak Lurah Sarti. Nanti ada rencana-rencana yang bisa kita rencanakan kembali. Tetapi apakah ada jaminan bahwasanya ke depannya warga akan selamat? Apa yang Pian. Makhluk sing tadi itu disarek kepuke. Di mana? Yang berjalan bareng karo Pak Lurah. dipukulin lah? Maksud kamu bagaimana, Prian? Makhluk yang tadi sama Pak Lurah itu berjalan. Iya. Itu di sana dipukulin. Bukankah itu adalah salah satu suruhan dari Gusti Aryo? Kenapa dia dipukuli? Dipukulin siapa maksudnya? Ya semua warga di sana. Duk. Gus. Loh. Berarti bukan Ini bagaimana? Saya malah menjadi bingung atas laporan yang kau bawa. Aku urus dewek, saya lihat sendiri Pak Lurah. Saya juga melihatnya sendiri. Sumpah nak, tebukin dasar gini dong. Saya melihatnya sendiri ketika ketua Ngatimin berjalan di depan saya lalu melewati garis. Dia berubah wujud. Nah itu tuh Tuan Ngatimin bukan. Yang burak ketang. Penyusup. Kok ngantem gua? Wah, Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Gusti Naryo? Maksudnya seperti apa sih? Ini Kira pihaknya Gusti Naryo ya tadi mengira pihaknya dari Gusti Naryo. berubah wujud. Berubah wujud. Lalu saya langsung kabur pergi dan menemuimu saat ini. Ya. Wian datang katanya makhluk yang bersama Pak Lurah tadi sekarang iya mau arah sama jenengan kok. Kalau itu pihaknya Gusti Naryo harusnya tidak dipukul. Ya, Saya pun berpikiran demikian, tetapi atas laporannya. Masa iya aku picek nang? Guna-guna. Itu udah dipastikan berarti yang sama Pak Lurah maksudnya. Arah itu kan barang kalau kia, orang nama makhluk lain. Udah aku dikepuki. Berarti para warga mengira itu adalah penyusup dan dipimpin. Ada yang memimpin enggak? Para warga itu bilang penyusup. Semaning. Gusti Naryo Iya. tapi bukan pihak Gusti Naryo. Lah bisa apa itu yang berubah? Itu permainannya gimana sih mas maksudnya ini loh mas? Apa yang sedang direncanakan Gusti Naryo? Tapi untuk saat Saya masih ini, tidak mengerti. Untuk saat ini memang warga di sana lagi galak-galak ya. Lu gue sana penyusup gue, aja mereka anak lah. Mau malah. Yang menjadi pertanyaan ini ya, pada saat Pak Lurah dan yang Ngatimin yang kita temui itu masuk ke Gondang Wangi itu berubah wujud Berubah wujud menjadi orang yang saya tidak kenali. dan itu kira itu adalah pihaknya dari Gusti Naryo. Ya siapa lagi? Tapi mengapa Gusti Naryo malah memimpin para warga itu untuk memukulinya maksudnya loh, Menuduh penyusup. menuduh penyusup. Kalau ini bagian dari rencana Gusti Naryo, saya rasa Gusti Naryo tidak mungkin akan mengorbankan bawahannya. Apa mungkin itu bagian rencana dari Gusti Naryo mas? Nanti saya berpikir dulu, mumet sih. Iya. Lalu bagaimana dengan yang dipukuli yang komok? Bagaimana kondisinya? Tolong, tapi suaranya makin pelan aja pelan. Maksudnya kamu kesini itu belum selesai. Belum. Masih di ini. Iya. Aku laporan sama Pak Lurah. Enggak, ini walaupun malam Oh ya Allah. dan sekalian mengingatkan pada mas-mas ini jangan kesana dulu. Iya, kami pun punya rencana. Kita pelan-pelan, nggak mungkin kita langsung terjang masuk Brian. Aku greget ya. Terus nalon nyari ikan. Kalau kamu berani
jika memang Gusti Naryo itu minta warga bahwasanya itu adalah penyusup, rencana apa yang sudah disiapkan maksudnya loh? Saya pun tidak. Apakah itu sebagian dari fitnah juga yang nantinya akan dilemparkan kepada kita? Bisa juga kan seperti ini, ada warga yang melihat kedatangan penyusup yang dikatakan oleh Gusti Naryo dan para warga, itu kan datangnya dengan jenengan. Iya. Nah otomatis kan Gusti Naryo bisa memiliki asumsi bahwasanya dia yang membawa penyusup ini adalah mantan Lurah Sarti. Itu bisa juga kan? Bisa gitu ya. Berarti kan untuk Pak Lurah sendiri juga harus berhati-hati. Maksudmu para warga beranggapan siapa saja yang sedang bersama saya itu dianggap sebagai pembangkang ataupun yang ingin melawanku. Mungkin seperti ini, dengan kedatangannya Pak Lurah dengan Ngadimin yang berubah wujud itu, kan Pak Lurah langsung pergi. Iya. Nah mungkin itu yang berubah wujud itu melakukan sesuatu hal seperti mengintai ataupun apa, sehingga ketahuanlah oleh warga ingin mencuri ataupun penyusup ingin apa gitu, dikomporilah oleh Gusti Naryo.